ada yang inisiatif, apa kita berak aja ya, berak di jalan gitu kan. Sadar loh, tujuan lu tuh harusnya gua gitu bahasanya. Lu ngapain berharap ke manusia, lu ngapain ngejar dunia, lu ngapain buat bikin kaya, tapi gue ditinggalin. Socrates itu dia bilang, seseorang itu bisa berpikir itu karena lingkungan, gitu kan, karena pengalaman, karena didikan, karena bacaan yang dia baca. Akhirnya orang itu bisa berperilaku dan berpikir Milihnya seperti mabuk, itu. dia mabuk tuh sekuat-kuat kali ya berapa Sampai tinggi. iya sampai melayang gitu Ngapain? ya saya orangnya girang terus. Nah, Iya, Masya Allah. saking girangnya saya kagak ada keresahan hati. Berarti nggak ada kesana. Ini yang Gus Baha bilang. Pada hari ini hidup dibawa santai saja, jangan terlalu dibawa rumit karena kita ada Allah. Mantap. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Iya, hidup itu harus seperti asap rokok, kagak ada keberatan gitu. Jadi Iya, ngapung enteng aja. terus enteng aja gitu ke atas ya. Siap, Kita kelihatan siap. ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukril hama ba'd. Nah, teman-teman semuanya, sobat Elven dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita bersama dengan Bang Mustain. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Bang Zeki nih, idola saya nih. Secara outfit ini luar biasa ini. Bang Zeki sehat? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Teman-teman, tanpa berlama-lama, kita orang adalah anak muda yang mungkin secara pengalaman tidak memiliki jauh gitu kan, tidak memiliki banyak pengalaman. Namun insya Allah banyak mungkin dari cerita dari kita ya, Bang Mus dan Bang Zeki, yang bisa mungkin jadi tolak ukur, atau juga mungkin banyak juga teman-teman kita di luar sana, apalagi sobat-sobat Elfriend juga, yang mungkin secara substansi hampir sama ceritanya sama kita. Nah, tapi mungkin secara redaksi berbeda gitu kan. Itu juga bisa jadi apa namanya tolak ukur juga buat teman-teman. Nah, tema kali ini apa, Bang Mus kira-kira? Lika-liku jalan menuju Allah. Nah, apa nih kira-kira yang menjadi pertanyaan? Mungkin perkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Perkenalkan, gak usah kan kamera. Ya. Nama saya Mustain. Saya di sini kuliah di semester 6. Saya di sini selaku teman sekaligus rival. Rival. Bang Nurdin. Rival diskusi. Rival apa ini? Kayak Sasuke dan Naruto. Ya itu kan. Sekarang kita di sini akan menjelaskan tentang atau menerangkan tentang lika-liku jalan menuju Allah gitu kan ya. Pasti semua dalam kehidupan itu ada lika-likunya. Dari sedang sebelumnya itu belum baik menjadi baik dan lebih baik lagi, mengupgrade diri gitu kan. Semuanya itu punya cerita, punya pengalaman. Nah, di sini kita akan menjelaskan semua masalah tersebut. Nah, yang pertama kita itu di sini definisi lika-liku gitu kan ya. Lika-liku itu banyak tantangan atau masalah yang kita yang kita alami gitu kan. Semua itu banyak masalah lika-likunya gitu kan. Nah, di sini kita akan ungkap masalah-masalahnya apa aja lika-likunya yang dihadapi dari zaman dulu sampai sekarang, ketika kita sudah berubah sampai saat ini, detik ini gitu kan. Kita jelaskan semuanya gitu kan. Terus yang saya tanyakan menurut Bang Nurdin nih. Apa sih itu lika-liku itu ketika kita Apa nih? Ketawa dulu. Ngomong dulu, santai dulu. Ketika apa? Jadi kayak gua sih ketawa dulu baru ngomong. Ntar dulu. Bang Nurdin. Nggak apa-apa, lanjut aja. Sambil lanjut. Itu jadi ya, jadi. Enggak, langsung tanya aja. Sebenarnya jalan menuju Tuhan itu seperti apa? Seperti yang saya tanyakan tadi, gimana sih jalan lika-liku menuju Allah itu? Iya, ini aneh jawab ya teman-teman semuanya ya. Nanti bisa ditambahkan sama Ustadz Zeki nih. Jadi gini, ada teman diskusi gitu kan, ataupun ada guru saya lah, Ayah Uki di situ, dia bilang kayak gini, jalan menuju Tuhan itu sebanyak populasi manusia di bumi.
Jadi semua orang itu memiliki jalannya masing-masing. Nggak bisa jalan yang digunakan oleh saya gitu kan, oleh Aneh digunakan juga sama Bang Mus, digunakan juga sama Bang Zeki. Bang Zeki dan Bang Mus itu memiliki jalannya masing-masing. Nah, adapun berbagai macam cara itu pasti kita akan bermuaranya ke Tuhan. Ya bisa jadi Tuhan itu mematahkan kita sepatah-patahnya. Bisa jadi kalau bahasa lembutnya Tuhan mencubit kita lah biar kita sadar. Sadar loh, tujuan lu tuh harusnya gua gitu bahasanya. Lu ngapain berharap ke manusia? Lu ngapain ngejar dunia? Lu ngapain buat bikin kaya? Tapi gue ditinggalin. Gitu. Terkadang Allah nyentil kita. Kalau bahasa lembutnya nyentil, kasih ujian dikit tak biar sadar pengen tahu. Sentil dikit lagi sadar biar tahu gitu. Jadi terkadang itulah yang menjadi jalan kita untuk menuju Allah gitu kan. Nah, maka ada juga ini kata Kartini ya. Era Kartini bilang, habis gelap terbitlah terang. Terkadang memang kita harus mengetahui gitu kan ranah kegelapan agar kita bisa mencapai keterangan gitu. Ada Albert Einstein bilang kayak gimana? Seseorang yang melakukan kemaksiatan, seseorang yang melakukan kejahatan itu karena kurangnya cahaya. Ya jadi kalau Albert Einstein itu nggak bilang gelap itu gelap gitu kan. Tapi gelap itu artinya kurangnya cahaya. Nah, cahaya disebut sini adalah Tuhan. Kenapa orang itu bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan kebodohan, bisa melakukan keanehan ataupun kenakalan? Karena kurangnya pengetahuan dia tentang Tuhan. Kalau dia bisa ketemu dan bisa tahu tentang Tuhan, dia bisa sampai nantinya. Gitu sih, itu menurut Aneh. Jadi jalan menuju Tuhan itu berbagai macam cara, dan Allah pun juga memberi cara kepada kita juga dengan berbagai macam. Gitu, bisa jadi dengan sentilan, dengan teguran, ataupun kita bisa ngelihat sesuatu yang akhirnya bikin empati dan simpati kita tergugah. Macam-macam lah intinya. Gitu. Nah kalau Aneh mau nanya sama Bang Mus sendiri nih. Nah menurut Bang Mus, pengalamannya seperti apa gitu yang akhirnya bisa seperti ini gitu kan, bisa akhirnya menekuni ilmu agama di pesantren, masuk ke STL Barokah dan lain sebagainya, itu seperti apa gitu pengalamannya gitu? Apa langsung begini karena anak kiai apa gimana gitu? Silakan. Jadi gue punya pengalaman. Saya dilahirkan dari keluarga orang biasa, ya gitu kan. Orang biasa, kebetulan orang tua saya seorang petani, akan tetapi paman saya petani juga, akan tetapi beliau itu rajin orangnya, rajin belajar, orang yang mau mondok gitu kan. Jadi di keluarga saya yang bisa ngaji atau meneruskan tentang keagamaan itu cuma paman saya gitu kan. Nah di situ dulu saya ada pengalaman nih lika-liku jalan menuju Allah gitu kan. Dulu itu saya pas waktu SD kelas 6 mau menuju SMP, itu kan udah berpikirnya udah logis ya, udah tahu lah mana yang baik, udah mumayyiz lah ya, udah mumayyiz gitu kan. Nah di situ banyak teman-teman saya yang nakal gitu kan. Nah saya tuh diajakin sama teman-teman saya buat ikut ke teman-teman saya tuh, ikut nakal gitu kan. Jadi ya saya ikut aja gitu kan. Banyak aja nanti saya ceritain ya. Jadi saya ikut sama teman-teman saya. Kita itu biasanya tuh ketika ngumpul di base camp. Di base camp rumah kosong yang tidak berpenghuni gitu kan. Di situ terus setiap hari nongkrong atau main di situ, ngumpulnya di base camp tersebut gitu kan. Nah, saya di situ tidak melakukan hal-hal yang buruk. Cuma teman-teman saya doang, saya cuma ngeliatin doang gitu kan. Ikut kumpul gitu kan. Di situ ada yang banyak yang merokok lah, banyak lah hal-hal yang buruk gitu yang dilakukan sama teman-teman saya gitu di situ. Nah, saya cuma lihat doang gitu kan. Situ terus gitu. Banyak kenakalan yang pernah dilakukan oleh teman-teman saya gitu. Saya ikut-ikutan terus sama teman saya. Waktu itu pernah pas bulan puasa malam-malam itu kita semuanya sama teman-teman kita kumpul di jalan gitu kan. Ketika itu teman-teman saya itu semua ada yang inisiatif, apa kita berak aja ya, berak di jalan gitu kan. Nah sama ketua gengnya ini suruhlah semua teman-temannya itu suruh berak semuanya. Nah nurut lah gitu kan, nurut sama ketua geng tersebut gitu kan, nurut berak. Ketika di situ berak di jalan semuanya, jadi semua tuh berak di jalan di jalan. Itu kan gelap ya gitu kan, gak ada orang gitu kan. Pas waktu bulan puasa pada sholat tarawih semuanya gitu kan. Nah saya nggak ikutan, cuma ngeliatin doang, ikut-ikutan aja semua dari awal itu saya cuma ikut-ikutan gitu, cuma ngeliat doang gitu kan. Nah terus habis itu kan otomatis kan ada yang lewat kan motor, otomatis semuanya itu di roda tersebut banyak kan kotoran-kotorannya yang menempel gitu kan. Nah yang lebih parahnya lagi ketika itu teman-teman saya itu
memblokir jalan dengan bambu gitu kan, carang-carang bambu gitu kan. Otomatis kan nggak bisa lewat kan, nyangkut ya di rodanya itu. Nah itu ketika itu ketahuan tuh siapa ini yang itu, semuanya itu teman-teman saya, geng-geng saya itu pada sembunyi di bawah jembatan itu kan. Nah ketika itu ada orang lewat, ada yang memberitahu bahwasanya orangnya ada di bawah jembatan. Nah itu ketika ketahuan, ketua geng saya langsung ditabok gitu, semuanya udah kabur gitu kan, ditampar semuanya gitu kan. Saya menyaksikan dengan kepala saya sendiri di hadapan saya, ketua geng saya ditampar gitu kan. Banyaklah hal-hal buruk, kenakalan dari kenakalan masih itu. kecil Masih gitu kecil, ya. Nah akhirnya kenapa nih bisa akhirnya masuk pesantren gitu kan? Apa emang karena orang tua maksa, oh ini mustahil nakal nih biar masuk pesantren nih biar bener gitu? Apa karena itu atau karena emang hati sendiri gitu yang pengen? Nah, kenapa bisa mondok? Kenapa bisa pesantren sampai sekarang kuliah gitu kan? Dulu itu pas waktu kita nakal, itu ada teman saya yang kebetulan anak ustadz gitu, ke tetangga saya juga, dia itu ikut saya terus, ikut ke base camp, tapi dia di luarnya ngelihat ada di jendela gitu kan, ngeliatin Mustain lagi ngumpul sama teman-temannya gitu kan, tapi di luar terus. Saya suruh masuk, dia nggak mau masuk sini, enggak, cuma ngeliatin doang kan gitu kan. Nah dari awal juga saya itu nggak ngerasa nggak nyaman gitu, nggak enak sama perbuatan itu. saya udah tahu ini perbuatan buruk loh gitu gitu kan. Nah seketika itu hati saya tersadar, oh mungkin ini jalan Allah, jalan Tuhan menghadirkan seseorang yang datang kepada saya buat gitu kan. ngingetin Nah, gitu ya. Ya buat ngingetin. Nah itu bahwasanya saya itu menganggap ini hidayah loh, ini petunjuk dari Allah. Ini waktunya kita berubah loh gitu kan, gitu kan. Jadi itu saya saya meyakinkan diri saya sendiri, saya ikut ke teman saya itu yang anak ustadz itu. Nah ketika udah keluar nih dari geng ini, nah saya setiap harinya main sama anak ustadz ini, ya, gitu kan. Nah saya juga bersyukur gitu, ketika berteman dengan anak ustadz ini, saya itu berubah drastis gitu kan. Kebetulan dia juga punya pondok, nah saya itu terus setiap hari itu main ke pondok gitu kan, tentang belajar lah jadinya itu, belajar di pondok kan, ngaji segala. Sampai sekarang itu waktu SMP langsung lanjutin mondok lagi, SMA mondok lagi, ngabdi mondok lagi gitu kan, akibat dari awalnya itu ketika kita ketemu sama dia itu stimulusnya dari situ jadi itu hidayah, petunjuk. Jadi pelajarannya itu kita itu harus dijemput hidayah tersebut, diambil, bukan hanya ditunggu gitu kan. Kalau ditunggu itu ya nggak bakal kita bisa berubah sampai saat ini gitu kan. Kalau ditunggu paket ya COD. Oke. Jadi makanya saya berinisiatif sendiri. Mungkin waktu itu saya udah waktunya berubah, saya ambillah hidayah tersebut. Gitu. Oke. Terima kasih Bang Mus. Nah, kalau misalnya ini saya nanggepin gitu ya dari ceritanya Bang Mus ini, itu tadi udah disimpulin bahwasanya hidayah itu harus dijemput gitu. Karena ini juga berarti pentingnya lingkungan, pentingnya pertemanan di sini ya Bang Zeki ya. Bahwasanya ya akhirnya teman itu mempengaruhi kita. Karena orang itu kalau kata Socrates itu dia bilang seseorang itu bisa berpikir itu karena lingkungan, gitu kan, karena pengalaman, karena didikan, karena bacaan yang dia baca. Akhirnya orang itu bisa berperilaku dan berpikir seperti itu. Jadi Nabi Muhammad juga bilang kan, almaru madinu khalilihi kan, bahwa agama seseorang itu bergantung pada temannya, lingkungannya, gitu, sahabat karibnya. Nah kalau dari Bang Zeki nih, cerita menarik apa ya yang Bang Zeki alami, kayak bahwasanya ini kayaknya Allah hadirin momen ini buat kembali ke dia gitu. Ini sentilan dari Allah ataupun teguran gitu kan dari Allah buat nginget dia gitu. Apa tuh Bang Zeki? Momen apa yang bisa Bang Zeki ceritain yang itu benar-benar deep lah gitu, deep banget di dada gitu? Gimana ya? Sebenarnya banyak banget sih ya. Mantap. Iya. Aduh, kalau diceritain panjang banget ini. Saya tungguin ya. Simpelnya aja. Kayak ya kenakalan masa muda gitu ya, kenakalan masa muda sampai saya udah aduh semuanya udah saya alamin dari tau lah gitu ya, kenakalan masa muda sampai saya kena batunya, tau lah kayak gimana mus waktu saya kagak pernah ngampus tuh selama seminggu. Jadi aduh sedih. Sedih.
Santai. Chill. Nih fun fact ya teman-teman ya, saya kenal Zeki itu orangnya ceria, orangnya tertawa. Ternyata di balik itu bener kata orang-orang gitu kan. Orang yang tertawanya paling keras itu dia menyimpan sedihan yang paling dalam itu dia. Itu benar sih. Bener ya itu ya? Sepakat saya. Iya. Oke. Gimana tuh Bang Zeki? Sampai sekarang saya belum dapat hidayahnya, Mus. Mungkin ya dapat pelajaran dari Mustain lagi ya, karena hidayah itu tidak ditunggu ya, harus dicari, harus dijemput ya. Ya mungkin sampai sekarang saya belum dapat hidayah ya, Mus. Perbedaannya dulu waktu di pesantren ketika Waktu di pesantren itu dengan pengalaman sekarang gimana yang ya bikin boleh. Zeki ngelihat gitu kayak oh inilah tandanya Tuhan ada gitu, Allah nih kuasanya gitu. Ya, jadi waktu saya di pesantren itu kayak gini, Mus. Saking mungkin ya waktu di pondok pesantren saya belum kenal yang namanya dosa gitu ya, Mus ya. Masih taunya ngaji itu sampai saya bingung, Mus. Kayak gini, Bang Nurdin. Iya. Kata saya, Allah teh adil gak ya gitu ya. Apa bener gitu ya kalau kita ngasih sedekah ke orang ada timbal baliknya gitu. Ada balasannya. Iya, ada balasannya Iya, gitulah. iya. Ada balasannya yang tidak terduga gitu ya. Iya. Itu waktu di pondok banyak banget yang kayak gitu, Mus. Sampai saya gimana ya, pas banget gitu ketemu teman saya gitu. Belum pernah dikirimin, kelaparan gitu ya. Saya ajak makan lah gitu, ajak makan ya, makan bareng, kita ngopi bareng. Dia seneng di situ, Mus. Mungkin gara kesenangan itu gua dapat pahala juga ya, dapat hidayah dari situ ya. Bisa jadi dia dalam kesenangan itu Iya. Zeki ini teman luar biasa nih, ya Allah kasih rezeki iya, gitu ya. bener itu. Aduh. Iya. Di situ balasannya cepet banget sumpah, Mus. Itu emang kuasa Allah kali ya. Iya. Itu sorenya gua langsung dapet santunan, Mus. Emang kan dari saya juga kan emang yatim ya. Iya. Itu waduh. itu langsung dibalas sama Allah. Iya, sebenarnya. itu cepet banget, Mus. Iya, cepet banget itu. Ketika saya di luar, Mus. Saya mikir lagi, wah apa yang di pondok pesantren saya lakuin sama seperti pas di luar iya beda gitu ya. Apa beda gitu apa kayak di luar nih. Waduh, kayaknya kalau saya dilakuin kayak di pondok pesantren Nggak bisa. bakal cepet nih. Wah, nyatanya kagak, Mus. Mungkin emang karena saya di luar mah udah gimana ya? Ya dosanya udah udah tahu dosa lah. Sampai semua dosa yang saya tahu gitu saya lakuin itu. Aduh, sampai gimana ya? Saya ngasih ini, ngasih itu. Kata saya, aduh, ini kagak kayak di pondok sih, kata saya. Belum ada balasan timbal baliknya gitu. Terlalu jauh sama terlalu jauh saya. Aduh, terlalu jauh banget sama Allah. Sumpah, Mus, itu sedih saya juga bener di situ. Kalau saya sih pengen ngomong gini ya Bang Zeki sama Bang Mus ya. Itu kan kata-kata hidayah itu selalu diawali dengan taufik gitu kan. Billahi taufik wal hidayah. Nah ternyata Abi Quraisyab itu beliau bilang taufik itu kan asal kata kan wafako kan. Atau kalau misalnya kita musyawarah ada mufakat. Arti kata kesepakatan, keserasian. Nah yang dimaksud dengan taufik wal hidayah. Itu taufik itu artinya adalah keserasian kita antara maunya Allah dengan maunya kita. Nah, Bang Zeki mungkin yang sebelumnya di pesantren ngaji, sholat, apa segala macam, beribadah yang sifatnya sunnah, apa segala macam yang mungkin ketika di luar itu tidak bisa dilakukan. Cuman ingat, thalabul halal juga itu maunya Allah. Gitu, kita mengais rezeki, Bang Zeki kerja, apa segala macam, intinya nggak ngelawan sama orang tua, nggak nyakitin orang, nggak dengki sama orang, nggak jahatin orang. Itu Allah, itu yang Allah mau juga. Allah bilang kan sayangin semuanya. Aku maha penyayang, sayangin semuanya. Nah jadi dari situ hidayah juga pasti bakalan datang dari mana aja. Maka dibilang kan innaka la tahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi man yasha. Mau siapapun yang kita cintai gitu kan, kita beri nasihat dia, kita beri hidayah dia itu nggak bakal bisa. Tapi Allah yang beri hidayah ke semuanya. Nah terkait yang Bang Zeki bilang apa segala macam terlalu jauh, itu Allah lebih suka pendosa yang merasa dirinya itu berdosa, yang merasa dirinya itu masih banyak salah, sehingga dia bisa kembali. Nah, kalau misalnya tadi Bang Zeki bilang hidayah kayaknya belum datang apa segala macam, itu datang hadirnya di situ. Dari rasa bersalah itu. Ketimbang orang yang dia ahli ibadah tapi merasa suci. Sombong. Nah, ini fun fact-nya teman-teman ya. Al-Qur'an bilang apa? Allah bilang apa? Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang berlumuran dosa, kamu jangan takut. Rahmat aku tuh sangat luas. Tapi kalau misalnya buat masalah yang merasa suci apa Allah bilang? Langsung dikecam sama Allah. Wala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa suci.
Jadi fun fact-nya di situ bahwasanya Allah lebih suka pendosa yang merasa dirinya bersalah ketimbang orang ahli bidah yang merasa dirinya suci. Benar-benar. Nah. Jadi ingat kisah itu. Nah, itu bisa ceritain tuh. Iya, kisah apa? Khawarizmi ya. Siapa namanya tuh yang dia sangat suci ketika diuji dengan kayak ada iblis yang datang itu siapa namanya, Mus? Aduh, lupa lagi. Sultanul Aulia bukan? Sayyidul Qadir. Bukan namanya. Robito Adawiyah. Siapa, Mus? Bukan Khawarizmi ya, Mus ya. Bukan. Ya, Syekh Barsiso. Serba Barsiso. oh, iya tahu. Ingat Iya, boleh ceritain. Kisah Boleh. Syekh Barsiso ya, Iya, Mus. Jadi gimana tuh ceritanya tuh? jadi saking dia cintanya sama Allah, saking dia itunya apa kayak Ahli ibadah. marifatnya ahli ibadah Oh, ya, iya. mungkin diituin nama Allah ya. Jadi ada iblis ya, Mus ya. Iya. Jadi ada iblis nih dikasih 3 permintaan sama iblis tuh ke Syekh Barsiso, katanya gini, saya kasih 3 permintaan, ingin wanita, apalagi, Mus, aduh gue lupa lagi, Mabuk. Mus, mabuk Membunuh. sama membunuh. Iya. Orang tua. Iya, dia memilih mabuk Iya, karena nggak merugikan orang. Iya, tidak dianggapnya. merugikan orang, Iya. katanya. Menurut dia paling kecil. Iya, dosanya. paling kecil dosanya Iya. itu. Karena kan kalau perempuan ya, ngerusak orang, ngebunuh benar. apalagi. Benar-benar. Iya. 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 Ketika dia milihnya mabuk, dia mabuk tuh sekuat-kuat kali ya. Berapa? Sampai tinggi. Iya, sampai melayang gitu. Ngapain? Iya. Dari situ dia ada kayak gimana ya? Kayaknya mainin wanita enak nih, ya nih. Iya, iya. Mainin wanita enak nih. Tuh. Dia kayak memperkosa wanita lah Iya, gitu ya. iya, iya. Iya. Udah memperkosa wanita tuh. Dia udah dapet tuh yang poin yang kedua, kedua tuh. iya. Iya, memperkain wanita. Terus sudah memperkain wanita dia puyeng. Ternyata wanita itu hamil. Waduh. Iya. Terus dah masuk lagi yang ketiga poinnya, Mus, membunuh. Aduh. Jadi dia tidak, biar kagak ketahuan, jadi dia bunuh tuh perempuan, Mus, Bang Nurdin. Iya. Iya. Akhirnya dari satu dosa Jadi kesemuanya dilakuin karena apa? Karena mabuk. Iya. Karena Minuman minuman tersebut. keras itu termasuk umul khobais. Umul khobais, iya Bang Nurdin, Nah, benar. ini fun fact juga nih teman-teman. Jadi jangan kita justifikasi atau ngejudge orang. Oh, nih orang mabok nih, pasti neraka nih. Benar. Nah, itu jangan kayak gitu. Karena apa? Orang yang hampir membunuh Nabi Muhammad, makamnya di samping Nabi Muhammad, Umar dari rumahnya udah niat nih, udah mau bawa bawa pedang gitu kan, mau ngapain kamu? Saya mau bunuh Muhammad. Akhirnya ditegur sama orang, kamu ini Bani Khattab ini kamu. Nabi Muhammad ini keturunannya luar biasa ini. Kamu kalau nyerang dia, Baninya bakal ngelawan kamu di Bani Hashim. Akhirnya, oh iya jangan dah. Akhirnya dapat hidayah gitu kan ketika adanya baca Quran, singkat cerita, terus akhirnya mengabdikan diri semua nyawanya, hartanya itu buat Islam. Matinya di samping Nabi Muhammad. Masya kuburannya. Allah. Jadi jangan kita justifikasi, tapi ada lagi kan cerita yang tadi itu kan Bahira ahli ibadah tuh Barsiso. Iya. Ada lagi yang kata dia dia ini ahli ibadah banget segala macam. Akhirnya iblis itu buat sayembara tuh. Iblis ngumpul gitu kan buat sayembara, ini siapa yang bisa jatuhin iman dia nih. Akhirnya dibuatlah anaknya raja buta. Anak raja buta semuanya dikumpulin, gak ada yang bisa nyembuhin. Nah akhirnya dia tuh yang bisa nyembuhin. Padahal emang setan yang ngasih penyakit itu. Dinyembuhin, akhirnya dia gak mau nikahin. Karena dia bilang, saya mau ibadah terus, saya mau baca kitab terus, saya mau belajar terus, saya mau pokoknya sholat terus dah. Dia gak mau nikah segala macam. Nah akhirnya setan godain di situ kan, deket-deket, ajak main berdua segala macam. Akhirnya sampai ke begitu. Sampai ke begitu akhirnya dia dihukum pancung mati. Nah pas dia mau dihukum mati, iblis datang. Kamu gak ada yang bisa nolong kamu sekarang. Kalau kamu bilang Tuhan kamu Allah, kamu mati. Coba sekarang kamu anggap Allah itu nggak ada, kamu anggap Muhammad itu adalah pembohong, kamu selamat. Oh yaudah. Dia bilang anggukan kepala kamu kalau kamu setuju, dianggukin, akhirnya dia tetap dibunuh. Berarti dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi teman-teman semuanya dimanapun berada, hidup kita akhirnya tidak ada yang tahu. Dan muara kehidupan kita adalah kematian nanti. Jadi jangan kita sibuk justifikasi. Ngejudge orang, ini dia nih. Ini neraka. Seolah-olah kita megang kunci surga. Iya benar. Kayak panitia surga. Emang kan karena kita semua ini hidup karena plot twist terakhirnya. Iya, plot twistnya. Gak ada yang tahu gimana kehidupan. Gak ada yang tahu. Kemudian hari orang tersebut akan berubah. Bener. Mengupgrade diri. Iya, gak ada yang tahu. Nah kalau dari Bang Zeki nih, keresahan hati apa gitu yang bisa kita obrolin, yang bisa kita sharing-sharing di sini? Pertanyaan apa sih yang menjadi keresahan gitu di dalam hati saat ini gitu?
Banyak sih kalau tentang keresahan hati ya. Ya gimana ya? Ya mungkin kalau keresahan hati ya saya orangnya girang terus. Nah, Iya, Masya Allah. saking girangnya saya kagak ada keresahan hati. Berarti nggak ada kesana. Ini yang Gus Baha bilang ini. Ini yang Gus Baha bilang. Fun fact ya teman-teman ya. Orang yang punya triliunan, yang punya miliaran belum tentu bisa setenang dan seceria ini. Iya, Benar. Ini kita cuman rokokan, cuman kopian selesai urusan. Hidup mah harus kayak asap rokok, kagak ada. Ya, Hidup itu seperti apa? hidup itu harus seperti asap rokok, kagak ada apa namanya keberatan gitu. Jadi Iya, nyapu enteng aja. terus enteng aja gitu ke atas ya, kita Siap, kelihatan siap. ke atas. Mohon maaf ya teman-teman semuanya tadi kepotong ya. Jadi tadi masalah qanaah ya. Iya, Jadi benar. idza anta dza qalbin kunu fa anta wa malikid dunya sawa. Apabila kamu memiliki hati yang qanaah, maka kamu dengan raja-raja atau pemilik dunia itu sama. Gitu kan. Kadang-kadang raja justru iri sama kita. Kayak misalnya raja itu naik kereta, kuda segala macam. Ngelihat kita bisa tidur di pinggir sawah itu dia iri. Kok dia bisa tidur setenang itu gitu. Kok dia bisa. Ya intinya tadi kan karena kalau misalnya kita bicara nafsu nggak ada udahnya. Benar. Gitu kan, oh pengen kaya ini, pengen dapat ini, besok pengen dapat yang lebih, pengen dapat ini lebih lagi. Maka ada yang bilang kalau kita turutin nafsu, ya semua nih seluruh perempuan di muka bumi ini kita nikahin, kita ngeliat anjing kita mau itu sama anjing, nafsu itu. Kalau kita tarafnya itu nafsu, maka nafsu nggak bakal udah. Yang perlu kita jaga itu yang tadi, ya jangan sampai kita tamak dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang dan jabatan. Betul. Kebahagiaan datangnya Dari ketenangan. ketenangan dan hati yang merasa puas. Aku hanya ingin ketenangan, Asik. bukan rumah uang atau ketenaran. Asoy. Oke, teman-teman semuanya mungkin tiba sudah kita di penghujung acara. Namun sebelum itu gitu kan, kita kasih ke Bang Mus dan Bang Zeki dulu untuk quotesnya gitu kan. Sebagai closing, sebagai penutup, apa nih kata-katanya? Kasih Bang Mus, Zeki dulu. Kata-kata hari ini. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Mantap, Cicak Mania. Betul. Hidupnya sekali, hidupnya yang berarti ya. Karena di kehidupan kedua adalah pembalasan, bukannya apa namanya pengumpulan perbekalan seperti sekarang di dunia. Bang Mus silakan. Ya, kata-kata hari ini, hidup dibawa santai saja, jangan terlalu dibawa rumit karena kita ada Allah. Mantap. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Siap. Itu dia Bang Mus, terima kasih banyak. Bang Zeki, terima kasih banyak. Seperti itu teman-teman semuanya, ini banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan sekarang. Salah satunya tadi yang pertama kita buka bahwa jalan menuju Tuhan itu banyak caranya. Banyak. Mungkin juga Tuhan sesekali menyentil dan mematahkan kita sepatah-patahnya harapan kita kepada manusia agar kita kembali kepada Dia yang Maha Kuasa. Dan saya tutup dengan perkataan bahwa berharap kepada manusia itu adalah seni paling sempurna untuk membuat kita kecewa. Oke, saya Nurdin Firdaus dan ini teman saya Mustain dan juga Zeki. Pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat, tetap semangat fighting.